Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah menyaksikan pembaptisan keempat saudara kita pada pagi hari ini, dan saat ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Allah. Mari kita akan buka firman Tuhan dari Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Allah kepada Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Allah yang hidup, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di penghujung tahun 2022 ini Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami siap untuk mendengar suara-Mu. Berfirmanlah kepada kami, dan Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti, untuk memahami, serta untuk menghayati. Kami rindu Bapa dalam hidup ini untuk memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya masih hidup bersama-sama keluarga besar di Ngampel Nagosari, memang keluarga besar, keluarga petani, sibuk dalam pertanian, walaupun tanahnya juga sedikit karena punyanya hanya sedikit juga. Saya bantu orang tua. Untuk membantu ibu, saya pernah membantu simbok, bukan ibu istimewa, dulu simbok ya. Membantu simbok saya. Saya sering numbuk jagung itu biasanya 3 bak, yaitu kakak saya, adik saya itu 3 orang duduk bisa numbuk. Kemudian cari air ke sumber dengan yaitu kelendeng atau buyung atau jun, orang mengatakan untuk masak ataupun untuk yaitu memberi minum sapi. Bahkan ke ladang untuk mengangkat pupuk kandang untuk memupuk tanaman. Cari rumput untuk hewan yang dipelihara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu saat saya pergi ke ladang untuk mencari rumput itu, tetapi bukan rumput namun ramban, orang mengatakan yaitu daun sengon putih. Saya berangkat dahuluan sebab di sana ayah, bapak dan kakak saya juga mau berangkat. Ketika saya sampai di ladang, saya mengambil seligi. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu yang namanya seligi. Seligi itu tangga tapi cuma 1 tiang, kemudian dikasih palang-palang. Nah, saya memetik atau memangkas daun sengon yang pohonnya itu besar, tinggi. Kalau tidak pakai seligi itu tidak mungkin bisa. Tapi saya waktu itu lupa untuk mengikat seligi itu dengan pohonnya. Setelah saya sampai di atas memangkasi daun-daun sengon, ada angin, akhirnya seligi itu pun rubuh. Repot saya. Wah, nanti saya nggak bisa turun. Tetapi di sana tadi bawa ayah dan kakak saya mau berangkat ke ladang juga. Nah, akhirnya ketika dia sampai di ladang, kakak saya duluan. Kan saya undang Kang, waktu orang dusun gitu. Kalau Mas itu kan sekarang istimewa ya. Mas, Kak, kalau dulu Kang gitu. Kakang gitu. Ayo. Seligine ditepekan. Lah piye anginan. Lah Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya
yaitu dipasang kembali dan akhirnya saya bisa turun dengan selamat. Karena pohon sengonya itu dirangkul nggak bisa karena besar. Seandainya kata untuk ragangan rumah saja satu bisa, karena tinggi dan besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi di dalam kehidupan. Bahwa dunia ini sebenarnya sedang mengharapkan, sedang menanti-nanti kedatangan Sang Juru Selamat itu. Pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema pengharapan tidak sia-sia terhadap janji Allah. Pengharapan tidak sia-sia terhadap janji Allah. Di dalam firman-Nya diungkapkan kasih karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, bukan sebagian manusia, tetapi semua umat manusia di muka bumi ini sudah nyata. Kalau diungkapkan sudah nyata berarti sudah ditunjukkan, sudah dibuktikan, sudah diberitahukan. Bahkan sudah dilaksanakan karena sudah nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tema pengharapan tidak sia-sia terhadap janji Allah, mengapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena Allah sudah menyatakan akan janjinya itu, sehingga bukan janji tinggal janji, tetapi janji yang ditepati, nubuat yang digenapi. Itulah janji Allah kepada dunia. Kasih Allah sudah dinyatakan di dalam firman-Nya pada Matius 1 ayat 20 B 21 diungkapkan, Yusuf, jangan kamu takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dalam kau memberi nama dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihkan, janji Allah nubuat untuk penyelamatan bagi manusia sudah Allah tunjukkan di dalam Natal, dalam kelahiran Yesus Kristus, dalam kedatangan Tuhan ke muka bumi ini. Ketika Yusuf bimbang pada waktu masih tunangan dengan Maria di sana, sedangkan Maria sudah mengandung, maka ia bimbang, mengapa calon istri kok sudah mengandung, perutnya sudah besar, bagaimana bisa terjadi? Bagaimana Maria kamu membanding-banding ke aku, menyaing ke aku dengan orang lain? Kurang apa aku? Seperti yang pakai di sana ya. Jangan banding-bandingkan, jangan saing-saingkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dengan perkara inilah Yusuf berniat untuk membatalkan akan pernikahannya. Untuk membatalkan karena apa? Karena di situ calon istrinya sudah mengandung lebih dahulu dan bukan dengan diri Yusuf. Bahkan diri Yusuf belum pernah kepok senggol dengan Maria, tetapi Maria sudah mengandung lebih dahulu. Namun malaikat Tuhan memberitahukan jangan takut. Anak yang di dalam kandungannya dari Roh Kudus. Roh Kudus, siapakah Roh Kudus itu? Yang disebut Roh Kudus itu siapa? Yang disebut Roh Kudus hanyalah Roh Allah, bukan roh yang lain, tetapi Roh Allah. Roh Allah yang ada di dalam rahim Maria besar menjadi bayi Yesus. Inilah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Allah datang ke dalam dunia dalam Yesus Kristus untuk penyelamatan umat dari dosa. Setelah umat manusia terjerumus, terjatuh dalam dosa yang di awal dalam Eden,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para malaikat pun memberitahukan kepada para gembala di padang gurun Efrata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Diberitahukan bahwa Allah telah menyatakan, bahwa Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada dunia, bahwa dunia boleh terselamatkan melalui janji Allah ini. Dunia boleh dibebaskan, boleh dimenangkan dari kuasa dosa, karena Sang Juru Selamat datang untuk menjadi penyelamat itu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah lama, kurang lebihnya 386 tahun, umat Israel tidak menerima nasihat-nasihat dari Tuhan, tidak menerima pesan-pesan dari Tuhan, tidak menerima petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Maka di dalam Natal, penggenapan nubuat inilah, Allah mulai berbicara kepada umat manusia, kepada bangsa Israel, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Mulai berbicara kembali, memberikan pesan, memberikan nasihat, memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Sebab kehidupan manusia, pada waktu Allah berbicara kepada bangsa Israel saja, bangsa Israel di sana mengabaikan masa bodoh. Ataupun mungkin mendengar, kalau anak saya mengungkapkan, banyak orang Kristen mendengar firman Tuhan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi Pak, itu enggak seperti itu. Kalau itu mah pasti masih ada yang nyentel di otaknya. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu masih ada yang nyentel. Tetapi beda lagi, kalau masuk telinga kanan, kemudian keluar juga telinga kanan, maka mental. Enggak ada yang nyentel di otak. Apalagi di sini bahwa Allah tidak berbicara, diam, karena umat Israel yang senantiasa memberontak terhadap Allah. Tetapi Allah sungguh mengasihi umatnya. Allah kembali datang berbicara kepada umat Israel, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, dengan bahasa yang dapat kita dengar, kita mengerti, kita terima, kita lakukan. Dengan bahasa yang tidak sukar sehingga kita tidak tahu apa maksud dan tujuan, tetapi kita tahu apa yang disampaikan Tuhan. Sebab Allah yang Maha Tahu, mengerti isi hati kita. Bagaimanakah bahasa kita seperti apa, maka Tuhan di sana berbahasa melalui bahasa kita sehari-hari, sehingga kita dapat mengerti persis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sungguh mengasihi umatnya. Allah sungguh perhatikan umatnya, terhadap bangsa Israel, terhadap Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan memberikan suatu nasihat di dalam Titus 2 ayat yang ke-12. Inilah bahasa Tuhan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Inilah Tuhan kita memberikan nasihat kepada umatnya, supaya dunia meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan dunia, kemudian hidup di sana adil, jujur, bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Allah berbicara kepada umat itu supaya umat itu di dalam kehidupannya memulai kehidupan yang baru setelah lama tidak mendengar suara Allah.
tetapi untuk memulai merenung kehidupannya, untuk memikirkan kehidupan jiwa rohaninya di masa depannya, bukan pada masa sekarang saja, tetapi di masa yang akan datang, untuk pemeliharaan kehidupan jiwa rohani. Bapak Saudara yang dikasihi, inilah kasih karunia Allah, anugerah Allah dinyatakan kepada dunia dengan kelahiran Yesus Kristus yang diperingati oleh umat Nasrani, yaitu hari Natal, hari kelahiran Dia untuk menjadi penyelamat dari kita. Kemudian yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini melalui kematian. Melalui kematian Kristus, Allah menyatakan kasih-Nya. Di dalam firman-Nya pada Roma 5 ayat 8 diungkapkan, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti di sana ketika Kristus belum mati, belum disalibkan, kita masih hidup di dalam dosa itu. Karena dosa kita belum tertanggung, belum tertebus melalui darah Kristus itu. Tetapi disinilah pada saat Kristus menanggung beban dosa kita, maka Kristus yang menerima suatu hukuman untuk menanggung beban dosa kita, menanggung hukuman yang harus kita jalani. Tetapi Kristus menanggung semuanya itu seperti di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Bahwa Ia telah menanggung dosa kita, Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pidur-pidurnya kamu telah sembuh. Disinilah dengan kematian Kristus dosa kita terhapuskan, dosa kita terlepas dari kehidupan kita, melalui segala kejahatan-kejahatan yang telah terjadi, telah dialami, telah dilakukan oleh umat. Tetapi Kristus menanggung kesemuanya itu dengan Dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan agar umat bebas dari dosa oleh karena kejahatan yang diperbuat, oleh karena perkataan-perkataan yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Semuanya darah Kristus menyucikan. Umatnya dikuduskan melalui darah Kristus, supaya umatnya boleh datang di hadapannya dengan kekudusan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah senantiasa memperhatikan umat. Allah senantiasa memperhatikan orang-orang yang percaya di dalam kehidupannya. Di dalam firman pada Roma 5 ayat yang ke-9, di sana diungkapkan menyatakan, karena kita telah dibenarkan oleh darah Kristus, pastilah kita akan diselamatkan dari murka Allah. Tetapi di situ masih akan, karena kita telah dibenarkan oleh darahnya, darah Kristus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tetapi masih akan, belum. Ketika kita masih ada di dalam dunia ini, kita semuanya sedang proses untuk menikmati kehidupan bersama-sama Allah dalam surga, untuk bebas lepas dari murka Allah. Mengapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-30
8 diungkapkan. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jika ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sangat jelas firman Tuhan mengungkapkan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi apabila ia mengundurkan diri daripadaku, ia tidak berkenan. Banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Mundur itu meninggalkan Tuhan, menjadi murtad. Dan di sana tidak ada suatu, oh ini pengurus gereja, oh ini guru sekolah minggu, oh ini ketua organisasi gereja, oh mungkin ini bapak gembala sidang, bapak pendeta. Tetapi kalau mengundurkan diri dari hadapan Tuhan, maka di sana pasti belum, saudara. Berbeda di dalam firman-Nya pada Kejadian pasal yang kedua, di sana ayat yang ke-17. Jika engkau memakan buah pengetahuan baik dan buruk di tengah taman ini, maka pada saat itu engkau mati. Mati kehidupan rohani jiwanya. Pada saat memakannya mati kehidupan jiwa rohani karena dosa. Tapi di sini diungkapkan pasti akan diselamatkan karena belum. Kapan? Maka umat Allah harus berjuang menjalani proses untuk menikmati kehidupan yang sudah Tuhan siapkan, sudah Tuhan janjikan kepada umat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam firman-Nya Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-9, umat mengungkapkan, kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin, saudara. Kita semua orang yang percaya sampai Tuhan datang kedua kali sehingga hidup. Amin. Tuhan pasti memberkati. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah penulis Ibrani mengungkapkan itu, bahwa mengikut Tuhan, mengikut Yesus harus ada komitmen untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Dia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara, saya punya saudara karena dunia sehingga meninggalkan Yesus. Dia pernah menjadi guru sekolah minggu, dia pernah menjadi ketua PKMP, tetapi karena dunia meninggalkan Tuhan, mundur dari Tuhan. Nah, dengan mundurnya itulah maka tidak pernah dia datang. Dua saudara saya, ketika saya beritahu, Pak, Mas saya sudah terlanjur janji-janji apa? Kalau dia mau dengan saya akan meninggalkan Yesus. Ketika kamu dibaptiskan, kamu berjanji dengan Tuhan enggak? Ketika kamu dibaptiskan dulu, kamu berjanji dengan Tuhan di depan jemaat enggak? Memang di sini saudara, kalau berjanjinya kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita, sehingga diabaikan, diremehkan, disepelekan, cuek janji. Tetapi kalau dengan janji yang dapat dilihat, untuk tidak dipenuhi. Lebih-lebih itu orang yang menjadi idola dalam hidupnya. Nangis, tetapi nangisnya adalah nangis palsu, di sana penuh kepalsuan. Akhirnya sampai sekarang tidak bertobat. Nah ini saudara, maka di dalam Roma tadi, oleh darah Kristus kamu dibenarkan dan pasti kamu akan diselamatkan karena belum. Kalau akan itu kan belum terjadi karena masih ada di dunia, masih banyak pengaruh dunia yang akan menyeret ke dalam kegelapan, menjauhkan diri dari Kristus. Tetapi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan dan kita akan tetap setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kasih Allah dinyatakan melalui kematian Sang Kristus Yesus. Yang ketiga saudara yang berarti, kasih Allah dinyatakan melalui kebangkitannya. Kasih Allah dinyatakan melalui kebangkitannya.
Di dalam firman-Nya pada 1 Korintus 15, kita akan buka firman apa? Satu Korintus 15, Tuhan bersabda demikian melalui hambanya Bapak Rasul Paulus. Saya akan baca saja demikian ayat 17, 18 dan 20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasalah juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang sudah meninggal. Kasih Allah dinyatakan kepada dunia melalui kebangkitannya. Tanpa ada kebangkitan, sia-sia orang menjadi percaya. Orang yang percaya dia masih hidup dalam dosa, bahkan di dalam firman Tuhan juga tidak akan pernah terselamatkan. Ayat selanjutnya akan menjadi orang yang paling malang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kematian Kristus, Yesus adalah manusia sejati. Sehingga mati, disalibkan, dia lapar, dia haus, dia capek, manusia sejati saja. Tetapi dengan kebangkitan Yesus Kristus, dia adalah Allah yang hidup. Yang namanya Allah adalah tidak akan pernah mati, kecuali Allah itu benda yang diciptakan manusia kemudian disembah. Sebab banyak orang yang mengatakan, ada orang yang mengatakan, oh patung itu Allahnya, oh batu besar itu Allahnya, oh pohon besar itu Allahnya, di sana di Petri. Tidak bisa memberi kehidupan, tetapi Yesus adalah Allah yang hidup, yang menciptakan dunia dan isinya, yang menciptakan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, dan memberi kehidupan kepada kita. Dengan kebangkitan Kristus, iman kita menjadi menang. Kita mempunyai Allah yang sanggup menyelamatkan kita, yang berkuasa menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Bapak Rasul mengungkapkan tentang firman Allah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Semua orang yang hidup di dalam Kristus terselamatkan, tidak ada penghukuman kalau hidup di dalam Kristus. Tetapi mungkin ada orang-orang yang mengaku percaya Yesus, tetapi hidupnya tidak hidup dalam Yesus, melainkan hidup di dalam kerinduannya sendiri, keangkuhannya, keegoisannya, hidup di dalam dunianya sendiri, tetapi tidak hidup di dalam Kristus. Maksudnya apa? Tidak mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan. Tetapi orang-orang yang hidupnya mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, maka disitulah memiliki kehidupan itu, karena hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebangkitannya menjadikan iman kita menang. Apa yang kita lakukan ada di dalam Tuhan, karena Tuhan berkuasa, memiliki otoritas itu, memiliki otoritas untuk selamatkan kita. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata di dalam Natal, dalam kematian, dan dalam kebangkitan. Bersyukurlah kepada Dia, karena Dia telah datang ke dalam dunia, memberikan petunjuk, memberikan pesan-pesan, nasihat-nasihat kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, apa yang harus kita lakukan sehingga kita berkenan di hadapannya untuk menerima anugerah-Nya. Untuk menerima. Kita bersyukur kepada Dia karena beban dosa kita besar, yang tidak terhingga, tidak bisa dibayangkan, digambarkan, tetapi Tuhan di sana menanggung beban dosa itu sehingga kita boleh diselamatkan.
Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang hidup, yang berkuasa menyelamatkan kita. Apakah yang harus kita lakukan dalam Natal? Bapak saudara yang dikasih Tuhan, masih banyak sanak saudara kita, keluarga kita yang belum percaya Yesus, sedangkan keselamatan hanya di dalamnya. Di sini di dalam firman-Nya, Bapak Rasul Paulus kepada Titus mengungkapkan ayat yang ke-15, beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kita bangga punya Yesus, tetapi kita akan menjadi saksi Tuhan karena kita telah mengetahui keselamatan di dalam Yesus. Mari saudara, mulai Natal ini siapkan diri kita dipakai Allah untuk menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksinya kemanapun. Dan marilah kita hidup di dalam Dia sampai Tuhan datang yang kedua kali dan melakukan apa yang kita kenal Tuhan sehingga kita boleh menerima mahkota kehidupan ini. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur atas bagian dari firman-Mu. Ialah menjadi berkat bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur karena Natal Engkau mengasihi kami. Engkau menerima nasihat dari-Mu, menerima petunjuk dari-Mu melalui firman-Mu, Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa, kami orang berdosa. Banyak kejahatan kami melalui perkataan, perilaku perbuatan kami, bahkan cara berpikir kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Engkau pun menanggung beban dosa itu di atas salib, karena kami percaya Engkau lah Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat, penebus dosa kami. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau telah memberkati kami Tuhan. Iman kami menang karena Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat. Engkau telah mati dan bangkit kembali Tuhan, untuk menjadi pengharapan bagi setiap umat yang percaya kepada-Mu. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Namun kami lemah, tetapi kami bersyukur Engkau menyiapkan Roh Kudus untuk kami, untuk memimpin kami, menolong kami, memberi kemampuan kami untuk menjalani apa yang menjadi kehendak-Mu sampai Engkau datang kedua kali. Terpujilah nama Bapa, jadikanlah kami garam terang saksi-Mu dimanapun kami berada. Di dalam kehidupan kami pada puncak tahun 22 maupun 23 yang akan datang, bahkan untuk selamanya. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan takut berdoa, saudara, kita akan puji nama Tuhan kita. Kasih Allahku telah terbukti kita.
Kami bersyukur Engkau telah memberkati kami dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati dalam kapisan semua acara berjalan dengan baik oleh karena pimpinan Engkau ya Bapa. Namun banyak dosa, kesalahan, kekurangan kami mohon pengampunan. Kerinduan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, berkatilah kami seluruh jemaat berkawan dan simpatisan ini. Biarlah kami berhidup menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi-Mu di mana kami berada. Biar melalui kehidupan kami nama-Mu dimuliakan, jiwa-jiwa yang masih tersesat boleh diselamatkan. Berkatilah kami Bapa, Roh Kudus akan menolong kami. Bapa, kami serahkan semua kepada-Mu. Sementara umat akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing, baik yang dekat maupun jauh, ataupun akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Bapa, sertailah semua umat sampai ke tempat tujuan dengan damai sejahtera Tuhan. Namun kami percayakan teman kepada Engkau ya Bapa. Biarlah seluruh umat-Mu dari yang terkecil sampai yang tertua, Engkau berkenan memberkati mereka. Diberkatilah untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara, keluarga Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah usaha, wirausaha, profesi Bapak Ibu Saudara semuanya dengan melimpah. Diberkatilah kesehatan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara masa depan anak cucu. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara di dalam pergumulan hidupnya. Diberkatilah untuk Bapak Ibu Saudara keluarga yang merindukan buah hati. Diberkatilah untuk Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan imannya terhadap Kristus. Biarlah sampai Tuhan datang yang kedua kali, kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang setia. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi sekarang sampai selamanya. Kami serahkan semua kepada Engkau Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur karena Engkau Allah Tuhan Juru Selamat dan Penolong kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.